Baik, jadi kali ini kita akan membahas tentang proses enkripsi dan dekripsi pada Hill-Zipper. Misalkan kita punya kumpulan huruf alfabet dari A sampai Z dan kita misalkan dalam angka, yaitu antara 0 sampai 25. Dan kita mempunyai plaintext pay more money. Ditambah kita juga mendapatkan informasi tentang kunci yang dipakai untuk enkripsi dalam bentuk matriks 3x3. Lalu kita misalkan matriks K ini dalam huruf alfabet kecil, dalam variabel-variabel ya, menggunakan huruf kecil A, B, C, hingga I. Lalu kita tahu bahwa untuk mendapatkan inverse, kita harus menghitung 1 per determinan dari K. Dan kita masukkan dalam matriks alfabet besar yang merupakan perhitungan determinan dari setiap alfabet ini, yang nantinya akan kita transpose. Sehingga kita bisa tuliskan juga bahwa 1 per determinan K itu sama dengan determinan K pangkatkan dengan 1. Lalu kita transpose matriknya, yaitu kita tukar baris dan kolomnya. Yang tadinya di sini ABC menjadi ABC-nya ke bawah. Untuk menghitung nilai A besar hingga I besar, di sini kita akan buat permisalan dengan 3 huruf pertama. Ya. Huruf A besar itu seperti kita memberikan garis di mana yang merupakan perpotongan koordinat dari A kecil. Kita seperti tarik garis begini dan begini. Yang tidak ikut tercoret adalah huruf E, F, dan HI. Kita kalikan silang EI dikurangi perkalian dari F dan H. Yang kita hitung nilainya dan kita dapatkan nilainya itu 300. Karena dalam kasus ini kita menggunakan 26 huruf alfabet, maka jika angkanya itu lebih dari 25 atau bernilai negatif, maka kita modulokan dengan 26 sebanyak jumlah huruf yang kita pakai. Sehingga kita mendapatkan hasilnya itu adalah 14 untuk A besar. Lalu untuk B besar yang bernilai negatif ya. Jadi kita di sini jika kita menghitung determinannya itu ini akan menjadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan positif. Sama seperti yang A tadi, kita coret titik koordinat yang ada B-nya, baris dan kolomnya, seperti ini. Yang tidak terkena coretan adalah huruf D, F, G, dan I. Kita kalikan silang, D kali I dikurangi F kali G. Dan kita dapatkan hasilnya adalah negatif 357. Dan kita modulokan dengan 26 sehingga kita dapat angka 7. Untuk yang C, sama. Kita coret lagi. Yang tidak tercoret adalah DE dan GH. Kita kalikan silang dan kita kurangkan. Dan kita mendapatkan hasilnya 6. Karena di sini sudah terdapat angka antara 0 sampai 25, tidak melebihi itu atau kurang dari itu, maka angka ini tetap. Hal ini terjadi pula pada huruf yang F besar, sehingga kita dapat hasilnya 0. Selanjutnya, kita coba menghitung determinan dari K. Kita masukkan lagi permisalan yang di atas, K sama dengan A kecil sampai I kecil, dan kita berikan 2 tambahan
matriks yang di depan ini, agar kita lebih mudah memahami perkaliannya ya, dan penjumlahannya dan pengurangannya juga. Kita tambahkan A, B, D, E, G, H. Kita tarik garis A, E, I, B, F, G, C, D, H. Nah, ini sudah habis sampai H, berarti sudah cukup. Dan karena dia miringnya ke kanan bawah, maka kita berikan nilainya itu positif. Jadi perkalian dari 3 ini itu positif. Sedangkan untuk yang C, E, G, A, F, H, B, D, E ini karena miringnya ke kanan atas, maka kita berikan nilai negatif, sehingga kita mempunyai A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H dikurangi C, E, G dikurangi A, F, H dikurangi B, D, E. Dan kita kelompokkan yang ada huruf A, B, dan C-nya. Di sini kita mendapatkan A, E, I dikurangi A, F, H ditambah B, F, G dikurangi B, D, E ditambah C, D, H dikurangi C, E, G. Kita dapatkan nilai A kecil di sini ya, A kecil kita keluarkan melalui sifat perkalian ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita keluarkan nilai A di sini berdasarkan sifat perkalian. Kita mendapatkan A dikalikan dengan EI dikurangi FH. Lalu ditambah B dikalikan FG dikurangi DI. Tambah C dikalikan DH dikurangi EG. Oke, setelah kita keluarkan menggunakan sifat perkalian, maka kita akan mendapatkan bahwa EI kurang FH itu sama dengan A besar yang ada di atas tadi. Lalu FG dikurangi DI itu sama dengan B besar, dan DH dikurangi EG itu sama dengan C besar. Dan kita bisa hitung hasil dari perkaliannya. Dan ditambahkan ya tentunya. Kita dapatkan 387 dan kita modulokan dengan 26. Sehingga kita dapat 23. Kita sudah mendapatkan nilai dari determinan K. Dan kita coba masukkan ke matriks inverse-nya. Nah, kita akan mendapatkan 23 pangkat min 1, dan yang ada di atas ini kita transpose posisinya, kita rubah garis dan kolomnya. Kita dapatkan seperti ini. Karena dalam kriptografi dan kita hanya menggunakan 26 huruf tadi, maka 23 pangkat min 1 ini juga harus dimodulokan, sehingga kita harus mencari PBB-nya atau pembagi terbesarnya menggunakan extended Euclidean. Kita misalkan R0 sama dengan 26, R1 sama dengan 23. Kita masih punya rumusnya extended Euclidean, kita masukkan R0 masuk sini, R1 masuk sini, dan kita coba cari nilai Q yang di sini dan remainder selanjutnya, yaitu R2. Kita dapatkan pada iterasi pertama, R1-nya itu 23, Q1-nya sama dengan 1. Pada iterasi kedua, kita masukkan juga 23, pindah sini, 3-nya dipindah ke sini, dan kita dapatkan R2-nya sama dengan 3, Q2-nya sama dengan 7. Kita lanjutkan, kita masukkan lagi 3, 2, pada iterasi ketiga, kita dapatkan R3 sama dengan 2, dan Q3-nya sama dengan 1. Lalu kita lanjutkan lagi, 2, dan 1 di sini. Dan kita dapatkan bahwa 2 kali 1 sudah memenuhi nilai R yang ketiga. Dan kita pada iterasi keempat mendapatkan R4-nya itu sama dengan 1, dan Q4-nya sama dengan 2. Di sini, iterasi ini hanya berjalan sampai 4, karena ketika sudah menyentuh iterasi keempat di sini, remindernya sudah tidak ada. Lalu kita ada rumus selanjutnya, yaitu
TJ atau T ke J sama dengan T ke J dikurangi 2 dikurangi Q J kurangi 1 dikalikan dengan TJ min 1. Yang mana karena di sini kita mengetahui T0, maka J-nya harusnya bernilai 2 ketika kita awal melakukan perhitungan. Kita dapatkan T2 dikurangi T0, T2 sama dengan T0 dikurangi Q1 dikalikan dengan T1 dan kita dapatkan hasilnya negatif 1 yang mana kita modulkan dengan 26 dan kita dapatkan 25 ya. Nah, untuk rumus ini kita tinggal mengurangkan saja 26 ditambah dengan negatif 1 sehingga kita dapat 25. Lalu untuk yang T3 kita dapatkan hasilnya 8. Nah, sudah positif dan di antara 0 sampai 25 maka tidak perlu dirubah. Lalu T4 kita hitung dan kita dapatkan negatif 9. Kita kurangkan dengan 26 dan kita dapatkan 17. Kita tahu bahwa R4 ini sama dengan 1. Jadi dalam rumus yang selanjutnya ini sebetulnya kita mencari R4-nya juga. Di mana R4-nya itu adalah 17 kali 23 yang harus sama dengan 1. Bingung kan? Tidak apa-apa. Kita akan bahas lebih lanjut. 17 kali 23 sama dengan 391. Tentunya, karena ini sama dengan 1, maka 23 dipangkatkan min 1 dikalikan dengan modulo 26 itu hasilnya adalah 17 atau T4 ini. Jadi kita mencoba mencari nilai yang kongruen dengan 23 pangkat min 1. Kita sudah dapatkan semuanya, maka kita hitung K inverse-nya. Kita masukkan 17 di sini sebagai determinan dari K. Kita kalikan dengan transposnya, kita dapatkan seperti ini, dan kita modulkan dengan 26 sehingga kita dapat hasil akhirnya seperti ini. Untuk pembuktiannya bahwa nilai kunci itu harus mempunyai metrik identitas yang pertama. Yang kedua, nilai determinannya itu harus relatif prima dengan nilai modulonya, yaitu 26. Dimana kita tadi sudah tahu bahwa 26 dan 23 ini relatif prima, karena R4-nya itu sama dengan 1 ya. Oke. Dan kita buktikan juga apakah dia mempunyai metrik identitas ketika kita kalikan antara matriks kuncinya dengan inverse-nya. Kita dapatkan hasilnya, kita modulkan dengan 26 dan memang ditemukan matriks identitas. Sekarang kita mencoba untuk mengenkripsi plaintext-nya. Karena ordonya 3x3, maka kita bagi per 3 huruf. Tentunya jika huruf-huruf yang di dalam plaintext ini atau ciphertext itu bukan kelipatan dari ordonya, maka nanti kita tambahkan huruf Z. Ya. Kita tuliskan plaintext-nya PAY ke bawah sini, MOR, EMO, dan NIY. Kita ubah jadi nilai angkanya, dan kita coba perhitungan perkalian matriks kunci dan plaintext-nya untuk mendapatkan ciphertext. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kita modulkan dengan 26 dan kita dapat hasil akhir angka huruf-huruf yang akan dijadikan ciphertext. Yaitu 11 itu adalah L, 13N, 18S, dan seterusnya. Kita mendapatkan LNS, HDL, EWM, dan TRW. Maka kita bisa tahu bahwa ciphertext-nya LNS, HDL, EWM, dan TRW. Lalu untuk deskripsinya, kita punya ciphertext-nya sama seperti tadi, kita bagi per 3 huruf. Lalu kita masukkan
dalam matriks ya. Sama seperti plain text tadi, kita ubah jadi angka dan kita kalikan ciphertext tersebut dengan K-inverse-nya. Sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini dan kita modulkan dengan 26. Kita dapat hasil angka-angka akhirnya dan ketika kita coba diubah angka-angka ini jadi huruf, maka kita mendapatkan plain text yang tadi kita rubah jadi ciphertext. Nah, plain text tersebut adalah pay more money. Jadi untuk perhitungannya kira-kira seperti itu. Mohon teman-teman untuk mengingat kembali bagaimana perhitungan modulo untuk bilangan negatif dan inverse modulo yang tadi ada di atas ini. Sehingga teman-teman ketika ingin menggunakan cara manual untuk menghitung Hilbert, teman-teman dapat melakukannya dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya ajarkan. Terima kasih. Sampai bertemu di kelas.